Ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Kamu kenapa kok nangis gitu? Aku dibully. Dibully itu apa? Dikata-katain, Mbak. Siapa yang berani ngata-ngatain kamu? Sama Sosmed, Mbak Darmi. Sosmed? Sosmed itu anaknya siapa? Ini loh, Mbak. Itu. Anak zaman sekarang kalau menuliskan sesuatu kok ya nggak pernah dipikir lebih dahulu toh ya. Kalau kamu yang dikata-katain gitu, emangnya kamu mau? Pesan ini disampaikan oleh GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Dari video tersebut, apakah kalian masih ingat ada berapa jenis iklan? Iklan terbagi menjadi dua, iklan niaga dan iklan non-niaga. Video tersebut merupakan contoh dari iklan non-niaga, yaitu iklan layanan masyarakat. Apa pesan moral yang dapat kalian tangkap dari iklan layanan masyarakat tersebut? Untuk menghindari perundungan, kita harus terbiasa melaksanakan hidup rukun. Nah, untuk memahami hidup rukun, kalian akan diajak untuk menonton video pembelajaran yang kedua. Yuk kita simak. Syifa, Abdul boleh minjem nggak handy talkie-nya? Bukannya kamu mau sholat? Iya, tapi Abdul boleh pinjem ya? Boleh kan? Please, please, please. Ya udah boleh. Asyik. Tapi jangan sampai hilang ya, Dul. Siap. Makasih Syifa. Yes. Ini untuk elang 2. Siap. Ini buat kelinci 1 ya. Bani. Oh iya, buat domba 4 mana? Gak ada. Handy talkie-nya udah rusak. Antenanya patah. Patah. Kok bisa? Tuh domba 4 datang. Syifa, Abdul minta maaf ya. Sabtu kemarin. Wah, ada yang marahan nih. Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin pas mau balikin handy talkie-nya ke rumah Syifa, pas di tengah jalan Abdul dikejar anjing galak. Aduh, mesti ngejar lagi. Aduh. Gitu ceritanya, Nusa. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul, Syifa. Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu. Dia kan gak sengaja, Syifa. Kasian loh, Kak Abdul dicuekin. Ntar dia nangis loh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Iya, tapi kan mainannya rusak. Tupai 3, monitor Tupai 3, domba 4, minta maaf ya. Syifa, ini antena handy talkie-nya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Wah, hebat. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Taps. Makasih, Nusa. Maafin Syifa juga, marah sama kamunya kelamaan. Gak apa-apa. Kelinci 1 pingsan. Nungguin main, gak mulai-mulai. Kelinci 1. Wah, kalau gitu Syifa jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke. Detektif Abdul dan Nusa bergerak ke TKP. Siap. Meluncur. Apakah kalian sudah mengetahui apa arti hidup rukun itu? Bila belum, mari kita simak uraian berikut ini. Pengertian dari hidup rukun itu adalah hidup yang saling menghormati,
dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Kita punya teman yang berbeda, punya berbeda latar belakang agama, berbeda jenis kelamin, berbeda usia. Kita harus tetap saling menghormati. Karena manusia itu diciptakan di atas perbedaan. Kita tidak ingin di dalam hidup ini punya banyak musuh atau punya banyak pembenci. Makanya kita harus hidup saling menyayangi atau dikenal dengan hidup rukun. Dalam kehidupan masyarakat, kita sudah terbiasa melihat contoh-contoh hidup rukun. Misalnya, tetangga yang sedang mengalami musibah, kita bantu dengan semampu kita. Kemudian, ada saudara kita yang sedang sakit, kita jenguk. Atau di sekolah, halamannya atau lingkungannya kotor, kita sama-sama bersihkan dengan teman-teman. Nah, itulah contoh-contoh dari hidup rukun yang sudah kalian biasa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hidup rukun itu sangat menyenangkan. Karena menyenangkan, hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat pada umumnya. Setelah kita menyimak contoh-contoh hidup rukun, marilah kita sama-sama menyimak juga apa saja manfaat hidup rukun yang bisa kita rasakan. Yang pertama, hidup rukun itu dapat mempererat tali persatuan. Kita tahu ya, Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau dan bermacam-macam suku budaya, bermacam-macam bahasa. Oleh karena itu, hanya dengan hidup rukunlah kita bisa merasakan manfaat tali persatuan yang erat. Manfaat hidup rukun selanjutnya yakni memelihara keakraban dalam pertemanan. Mustahil tanpa hidup rukun kita bisa akrab dengan teman-teman. Karena kita merasa canggung apabila kita punya masalah dengan teman-teman. Nah, permasalahan itu akan selesai hanya dengan cara kita meminta maaf dan saling memaafkan. Itulah manfaat hidup rukun. Kemudian di dalam keluarga, apabila kita tidak hidup rukun dengan anggota keluarga, maka di rumah akan merasa sepi karena kita tidak bertegur sapa dengan adik atau ibu memarahi kita. Hanya dengan hidup rukunlah kita bisa merasakan manfaatnya, yakni kehangatan bersama keluarga. Manfaat hidup rukun yang ketiga adalah menjauhkan dari pertengkaran dan perselisihan. Kita tidak akan merasakan kenyamanan bila dengan teman sendiri atau teman dekat mempunyai masalah dan masalah itu tidak terselesaikan, saling diam, tidak bertegur sapa selama beberapa hari, itu pasti akan mengganggu pikiran kita. Nah, oleh karena itu apabila kita menemukan masalah, coba diceritakan bersama temannya apa yang membuat kalian tidak enak atau apa yang membuat kalian marah. Kemudian kita harus menerima dan memaklumi kesalahan teman kita, karena kita pun sebagai manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Manfaat hidup rukun yang keempat adalah menjaga suasana damai dalam gotong royong. Kita punya tetangga yang dekat rumah kita, kemudian lingkungan sekitar di dekat rumah kita kotor atau airnya meluap karena sungai tersendat oleh sampah, maka tugas tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang hidup bertetangga haruslah saling
ramah, saling menjaga persaudaraan, saling hidup rukun, agar ketika gotong royong suasananya damai. Coba bayangkan apabila satu tetangga dengan tetangga lain ada permasalahan atau perselisihan atau tidak hidup rukun, maka dalam gotong royong tidak akan terjadi keindahan, tidak akan terjadi kebahagiaan. Sebaliknya, apabila banyak perselisihan dengan tetangga atau banyak perselisihan dengan teman, maka gotong royong itu tidak menyenangkan dan mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa menjaga hidup rukun agar kita bisa merasakan manfaatnya. Yang keempat, manfaat hidup rukun yang kelima adalah memiliki banyak teman. Coba siapa sih yang tidak ingin memiliki banyak teman? Pepatah mengatakan memiliki satu musuh itu terlalu banyak dan memiliki saudara atau teman 1000 itu sungguh sangat kurang. Karena kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri. Coba bayangkan, kalau kita berselisih dengan satu orang teman, kita merasakan tidak nyaman, terus pikiran kita terus terganggu, makan tidak enak, tidur kepikiran terus. Nah, itulah salah satu manfaat hidup rukun yang terakhir. Kalian ingin kan memiliki banyak teman? Jadi, ayo kita hidup rukun. Itulah manfaat hidup rukun yang telah kita simak bersama-sama. Jadi, mengapa kita ragu untuk hidup rukun? Yuk kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan manfaatnya? Terima kasih.